tim 8, tim kecil dari 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan. Ini adalah pertemuan rutin dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi bertemu membahas perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai. Dan kedua, saya juga sampaikan atas apa yang kami kerjakan selama musim puasa lebaran kemarin. Saya pribadi berjalan ke banyak tempat melakukan tirakat. Ini bukan safari Ramadan, bukan juga belusukan, tapi ini adalah satu tirakat proses di mana kita mendengar, berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan kondisi terkini, aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat di berbagai wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi untuk kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin, ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi, ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Jadi itu kira-kira 3 tema utama. Satu adalah update masing-masing, yang kedua update juga dari kami, yang ketiga adalah langkah ke depan di dalam proses pembahasan calon wakil presiden. Dan di antara itu kita sudah mulai bicara tentang agenda yang senyatanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Itu aja teman-teman dari saya, nanti kita bisa dialog. Silakan. Terima kasih Pak Anies, Pak Capres. Kepada rekan dari partai, siapa yang mau mulai? Nasdem dulu.
sebenarnya nggak perlu cukup lah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang dikatakan oleh Pak Anies, koalisi perubahan ini untuk saya ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho, efektif, efisien dan juara. Jadi nggak banyak tarian sambah-sambahnya, nggak banyak gegen sprint seperti Jurgen Klopp itu enggak. Jadi dia ada special one itu untuk kemudian fokus kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres, dan kami sudah mulai kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritasnya itu representasi dari capres, dan gagasannya kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah ide yang dicampokkan, itu enggak, tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak. Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian koalisi perubahan untuk persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem. Jadi bukan hanya semata-mata perlagaan, tapi gagasan yang akan ditawarkan sekaligus bisa menjadi solusi atau tidak. Jadi kami sudah menyusun agenda dengan beberapa lembaga riset, lembaga kajian, kampus, dan para pakar dalam proses breakdown itu. Kami breakdown dalam misalnya kemiskinan itu kedaulatan pangan, kedaulatan maritim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir laporan dari tim 8 tadi ke Pak Capres, ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin 5 nama yang menuju itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan Capres. Ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang posisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya kita tuh oh si A gini, tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Jadi sekali lagi ini bukan kali paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohi gitu enggak. Ini datang dengan penuh cinta dikasih. Itu Pak Dirman. Terima kasih. Pak Sugeng, Pak Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ya, yang pertama bahwa memang kami di 3 partai pengusung Pak Anies ini juga mempunyai kesepakatan sebelum bulan puasa untuk membagi tugas. Kami juga ditugaskan baik dari para pimpinan partai, ketua umum partai, kemudian anggota fraksi, DPRD, DPR kami yang mungkin kalau digabungkan jumlahnya hampir 5 ribuan, itu juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, baik itu terhadap kondisi hari ini yang dihadapi, tadi dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan, ketidakpastian akan perekonomian dan sebagainya, termasuk kami juga menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi pemilu ke depan, kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini juga kami laporkan. Kemudian yang kedua bahwa kami juga sepakat dan juga sudah menjalankan pertemuan hampir tiap minggu termasuk di bulan puasa kemarin yang sebetulnya banyak progres, baik itu terkait dengan agenda, materi kampanye nanti, isu-isu strategis,
juga terkait cawapres. Jadi alhamdulillah hari ini terkumpul kembali, kami melaporkan apa yang menjadi temuan lapangan kami, dan Pak Capres juga melaporkan tentang temuannya di lapangan, dan kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Soebul Iman. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi isu internal koalisi perubahan untuk persatuan. Juga tidak lupa kami juga mencermati tentang situasi perpolitikan tanah air, yang mana kami melihat ada satu yang positif, ya, peristiwa di bulan Ramadan kemarin ini adalah ya munculnya capres yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik lain. Nah, tentu ini buat kami merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, ya, karena dengan demikian maka proses pemunculan capres-capres ini semakin mengalami progres yang sangat luar biasa. Hal yang tentu sangat kami harapkan dan kami sangat optimis adalah bahwa insya Allah nanti capres atau paslon ke depan ini besar kemungkinan lebih dari 2. Dan ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari 2. Kenapa? Karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun, ya, dikarenakan karena 2 paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari 2 paslon kita berharap ketegangan di antara anak-anak bangsa ini bisa dikurangi. Beberapa percakapan saya kira saya dengan beberapa tokoh dan juga dari Pak Zulhas sendiri, ya, kemungkinan juga lebih dari 2 itu bukan hanya 3, bisa 4. Nah, ini juga buat kami sangat menggembirakan. Nah, tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi, ya, dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya, ya, menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, ya, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta, ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari 2 ini satu hal yang positif, tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat, ya, yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil, ya, tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral, ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif, ya, sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair, ya, dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini. Saya kira itu juga menjadi bahasan kami, ya, dan mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini juga menjadi sesuatu yang disambut baik oleh